Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, ya kita terus mendengar tentang firman Kristus yang luar biasa di hari-hari, karena kita tahu ya, hal rohaninya Israel perang. Itu kita melihat dari sisi, naturalnya ya. Hal rohaninya kita tahu musuh mencoba menyerang, mengambil, mencuri dalam kehidupan kita. Tapi kita sudah tahu ya, dari 3 minggu terakhir ini kita mengenakan selengkap senjata Allah. The armor of God, all the armor of God. Ya, kita menerima dengan segenap, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita terima tuh, pinggang kebenaran, baju sirah kebenaran juga, righteousness, kasut kerelaan beritakan Injil damai sejahtera, Injil Shalom, amin. Perisai iman, di atas segala kita kenal perisai iman, ketopok keselamatan, pedang roh dalam doa dan permohonan dalam bahasa roh. Itu kita kenakan ketopong keselamatan, helm tadi, dan pedang. Jadi kita memakainya udah simple ya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. 1-4 kita pakai. Dikenakan kebenaran Injil ya, gospel truth. Bukan kayak Batman gitu, klik, bukan ya, tapi kebenaran yang kita berdiri di atas batu karang itu. Amin. Ya, kita ambil lewat berbahasa roh, ambil tuh. Ketopong keselamatan, jadi peperangan kan di pikiran. Medan peperangan, Tuhan yang berperang, beres. Pikiran Kristus. Dan pedang roh. Nah, pedang roh ini pedang laser yang menembus ruang dan waktu. Nah, dalam bahasa roh. Saudara, luar biasa. Nah, pastor tadi sampaikan dari mulai dari tentang keselamatan dan berbahasa roh. Nanti kita akan melihat ya, bahwa bahasa roh juga sebagai tanda bukan untuk orang beriman, tapi tanda orang dari belum percaya jadi percaya. Nah, seperti itu. Nah, saudara juga rindukan, karena ini senjata, fasilitas ya, fasilitas. Jangan buang-buang fasilitas Tuhan, karena berguna untuk kehidupan kita saat ini di bumi ini. Di surga nggak perlu ya, kita sudah bersama Yesus selama-lamanya. Oke, saya mulai dari Kisah 10 ayat 1-5. Bagaimana Petrus dan Cornelius ya. Cornelius seorang perwira dari perwira Italia, dan dia, Tuhan perintahkan Petrus untuk memberitakan Injil. Itu poinnya ya. Di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan ya, centurion, kepala centurion, yang disebut pasukan Italia, bukan Romawi ya, Italia. Dia saleh, dan ia dan serta sisi rumahnya takut akan Allah, dan dia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, walaupun dia takut akan Tuhan, memberi banyak sedekah, senantiasa berdoa, dia belum diselamatkan. Poinnya itu ya. 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Dia nggak tahu kan, nggak kenal malaikat padahal. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu, doa sedekah telah naik di hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Jadi belum selamat, tapi Tuhan ingat. Nah, ini juga menjadi jawaban buat kita. Bagaimana Pak Melki kalau ada orang di kutub utara sana, atau di daerah terpencil, di daerah no man's land gitu, nggak ada orang. Oh, nggak adil dong Tuhan, dia gimana bisa selamat? Saudara lihat ya, melalui kisah Cornelius ini, siapapun orangnya, Cornelius itu perwira, bukan Romawi, Itali, orang kafir. Tapi kalau dia sungguh-sungguh mencari Allah, mencari Tuhan, Tuhan bisa kirim siapapun untuk memberitakan Injil. Poinnya itu. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Oke ya, dia jemput Petrus. Di waktu yang sama, Petrus mendapat penglihatan.
Ya, Petrus mendapat penglihatan untuk soal Cornelius ini. Ya, ada binatang kan kalau diundang sama orang kafir gitu ya, orang Yahudi nggak makan, duduk nggak makan bersama-sama orang non-Jews, karena mereka harus makan sehidangan makanan yang nggak kosher, apa tuh, haram gitu. Tapi Tuhan bilang apa yang kau katakan halal nggak boleh kau bilang haram. Jadi dia pergi ya ke tempat Cornelius. Nah, ini waktu pertama kali Tuhan juga gambarkan bagaimana Injil sampai ke bangsa-bangsa lain secara tegas ya. Ayat 43. Nah, ini Petrus akhirnya sampai, dan ini khotbahnya, pada akhir khotbahnya, pada puncak khotbahnya dia berkata tentang dialah Yesus, semua nabi bersaksi. Ya benar ya. Jadi kita udah belajar juga seluruh Alkitab kita adalah tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Jadi saudara selalu dapat melihat dalam pewahyuan Tuhan kabar baik tentang Yesus. Tuhan baik, dan untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Selalu itu intinya itu. Nah, bahwa barang siapa percaya kepadanya, percaya beritanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi dia beritakan apa? Injil, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu Injil yang diberitakan Paulus. Nah, sama kan ya? Dia memberitakan pengampunan segala dosa. Ngampuni dosa oleh karena nama Yesus. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaannya itu. Pemberitaannya apa? Pengampunan segala dosa melalui nama Yesus. Saudara sudah terima, sudah menerima pengampunan segala dosa. Dan semua orang percaya dari golongan mendengar berita itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Jadi Petrus nggak sendiri. Kalau dibilang golongan bersunat, artinya orang-orang Yahudi tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya, pada bangsa Italia. Kan si Cornelius dengan keluarganya dengerin kabar baik. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, ini ya, nanti kita catat aja dulu, garis bawahi ya. Jadi kalau dibilang bahasa roh itu tanda bagi orang-orang yang belum beriman, artinya tanda awal berbahasa roh. Mereka terima Roh Kudus. Tapi ini juga tidak memaksa, maksudnya gini. Orang terima Yesus artinya seperti minum, Roh Kudus ada di dalam diri dia. Kan menerima Yesus, Roh Kristus ada di dalam dirinya. Kudus karena darah Yesus. Nah, kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh itu nyemplung di dalam kolam, di dalam air, ya, masuk semua kepenuhan Roh Kudus. Fasilitas-fasilitas yang luar biasa nanti kita akan dengar. Terus, jadi mereka berbahasa roh memuliakan Allah. Ya, nggak usah ragu-ragu, minta Roh Kudus akan diberikan Roh Kudus, bukan Roh Kudus atau roh kuda, nggak mungkin ya. Tuhan akan menghalangi semua roh-roh lain untuk masuk. Udah nggak bisa, karena kita minta kepada Bapa. Nah, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini? Benar ya, kita terusin ya sampai 47 ya. Dengan air sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ya, jadi bisa aja kepenuhan Roh Kudus dulu baru baptis air, atau sebaliknya. Ya, ini yang penting adalah percaya dengan mulut mengaku, dengan hati percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita dimeterai oleh Roh Kudus. Roh Kudus jaminan untuk kita memperoleh semua apa yang Yesus kerjakan, yaitu penebusan. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Jadi tapi Petrus dimintai pertanggungjawaban. Kenapa dia kok membaptis atau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain? Nah, diceritakan lagi, dipertanggungjawabkan dalam kisah 11. Tadi kisah 10, kisah 11.
Dia bilang ayat 17, saya bacakan aja. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya, karunia Roh Kudus, kepada mereka sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Ya, percaya diberikan karunia. Ini kepenuhan dulu, baru dibaptis, ya, menerima. Bagaimana mungkin aku mencegah Yesus? Nggak bisa. Ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lega gitu. Oh gitu. Dan memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kita lihat, saudara, ketika saudara menerima Roh Kudus, saudara menerima Yesus Kristus, saudara menerima kepenuhan Roh Kudus, saudara itu menerima hidup kekal. Ya, bukan kematian. Hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, di bawah penghukuman, kematian. Penghukuman, pendakwaan. Menerima Yesus, kehidupan. Peroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Nah, tadi kisah Petrus dengan Kornelius. Sekarang Paulus di Antioquia. Ya, berkhotbah di Antioquia, tapi yang di Turki. Ya, Pisidia, di Pisidia, Antioquia Pisidia. Karena dia ada Antioquia yang lain, ya, yaitu waktu orang-orang percaya disebut Kristen itu di Antioquia yang di Syria, katanya Pastor Prince, ya. Oke lah. Nah, ketika dia mengkhotbahkan tentang Injil, kabar baik, Injil kasih karunia, berita tentang, ya, dia cerita panjang sampai puncaknya, kembali lagi ayat 38. Jadi ketahuilah, kesimpulannya ya, hai saudara-saudara, karena dialah Yesus, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ya, jadi kita benar-benar berita. Kalau ditanya apa beritanya Injil, apa beritanya yang Paulus beritakan? Pengampunan dosa. Ya, pengampunan supaya komplit segala dosa. Dan di dalam dialah, ayat 39, setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Saya sebutnya dibenarkan sepenuhnya. Ya, pembebasan dari segala dosa itu saudara saya dibenarkan sepenuhnya. Dan yang dia bilang ini, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nggak mungkin diperoleh dari hukum Musa atau 10 perintah Allah. 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Kalau orang mau percampuran, namanya kembali di bawah penghukuman. Nggak mungkin memperoleh pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Sama-sama katakan, saya menerima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Amin. Ini induk dari segala berkat, saudara. Ya, minimal saudara itu tidak lagi di bawah penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Ya, jadi dikatakan setiap orang yang percaya, all who believe. Amin. Dan kita dimerai oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 1 ayat 10, ya, ditegaskan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita tahu ya, Tuhan Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Penghukuman, dakwaan, tuduhan, kematian, murka itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih menghukum, kita nggak adil terhadap Yesus. Karena semua penghukuman, semua murka, semua kutuk, semua penyakit, bahkan semua kemiskinan, semua kegagalan, semua diserap habis di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Kita sering nonton filmnya. Bagaimana jam 12 sampai jam 3 sore itu kegelapan, itu penglihatannya adalah seperti angin puting beliung, dan semua yang harusnya menimpa kita diserap habis, disedot habis tuh sampai habis. Sampai Tuhan kata, it is finished, sudah selesai. Jangan saudara yang tambah-tambahin. Oh, belum selesai. Oh, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan mau denger yang kayak gitu.
Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Kalau kita tadi dengerin itu Kisah 13, orang-orang agamawi, orang-orang legalistik, ya orang-orang Yahudi khususnya, itu tidak suka. Jadi orang-orang yang di bawah hukum Taurat, di bawah penghukuman, di bawah upaya usaha perform diri, itu nggak akan suka kepada kasih karunia, saudara. Menyedihkan ya, orang Kristen mestinya hidup di bawah dispensasi waktu kasih karunia. Iblis tahu itu, makanya iblis berusaha dari kebohongan, penipuan dari jurang neraka, berusaha untuk orang Kristen mengusahakan pembenaran diri lagi, diri sendiri lagi. Sehingga dia lepas tuh dari kasih karunia. Karena dia tahu iman jadi sia-sia, janji jadi batal, lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, mengharapkan doang loh, baru di mulut tuh padahal. Saudara, karena dia tahu begitu, saya nggak mau bilang mudah ya, begitu daging itu tinggal diseret ke situ aja sedikit, balik lagi saudara. Makanya kalau sudah dengar apa yang Pastor Prince sampaikan dalam buku Destin Turin, itu Tuhan sampai tegur, kamu nggak memberitakan Injil kasih karunia secara radikal. Kalau kamu nggak memberitakan Injil kasih karunia secara radikal, umatku tidak akan diberkati ya secara radikal. Diubahkan secara radikal juga enggak. Makanya terjadi kebingungan, terjadi Babel. Saya selalu bilang ya, Babel itu kebingungan karena percampuran. Itu yang harus kita lihat teguh beritanya. Karena nggak bisa ada percampuran, nggak ada titik irisannya antara cuma-cuma karya Yesus dengan perbuatan manusia. Hubungannya cuma karya Yesus itu akan menghasilkan buah gitu aja. Kalau mau dihubung-hubungin, pasti menghasilkan buah. Kalau ini pasti nggak berbuah masalahnya, cuma ngomong doang, cuma tuntutan aja, hanya tuntutan. Oh, kamu orang Kristen harus mengasihi dong, harus begini, harus begitu. Saudara, saya ketemu dengan orang-orang, orang pikir kalau orang makin banyak umurnya makin bijaksana gitu. Enggak, saudara. Nggak bisa secara natural, nggak bisa. Makin tua makin aneh-aneh banyak. Makin membenci, makin kasar, perkataan-perkataannya jahat, hidupnya makin kacau. Banyak sekali saudara. Orang harapkan kan makin banyak umurnya makin bijaksana gitu ya. Enggak saudara. Hanya di dalam Kristus kita memiliki hikmat Kristus. Beda, saudara. Dan Tuhan membuat ini semua simple. Tapi bukan murahan, bukan cheap, bukannya murah gitu. Dia bayar Yesus. Bapak bayar darah anaknya yang tunggal. Saudara harus ingat itu aja. Bayar mahal. Dan kita nih, ini persoalan hati. Kita nih nikmati semua. Jangan bilang ini, oh saya mau lihat, saya ngerti dulu, baru bisa menikmati. Saudara dalam hidup ini Pastor Ben juga tadi sampaikan, banyak hal yang kita nggak ngerti. Misalnya kita punya AC gitu, emangnya kita ngerti seluruh prosesnya? Atau TV gitu, kita nonton TV. Ya, atau kita naik pesawat, kita ngerti, orang pilotnya aja kita nggak lihat kok. Nggak kenal, tapi percaya. Tapi kalau udah soal Yesus, soal keselamatan, saya mengerti dulu, baru saya bisa terima. Benar, kita nggak bisa terima, kita hanya bisa dengar terus, saudara. Kenapa? Karena ini roh. Makan lagi, hiring lagi, makan lagi.
Karena roh. Kalau daging, ternyata tabur tuai, ya, lakukan baik diberkati, lakukan salah dihukum, itu jauh lebih gampang. Sekali aja tahu, ngerti. Tapi kalau kasih karunia, coba bayangin Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Tambahkan itu apa? Addendum sebenarnya. Tambahan. Ya. Kenapa? Karena orang Israel minta ko aser deber Adonai naase. Segala yang kamu perintahkan pasti kami masih bisa lakukan. Mereka menolak kasih karunia di dalam tragedi perjalanan hidupnya. Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Karena nanti dijelaskan oleh Rasul Paulus, hukum Taurat malah membangkitkan dalam dirinya rupa-rupa hawa nafsu, las. Hukum Taurat tambah daging sama dengan dosa, matematiknya begitu. Jadi saudara dan saya harus paham. Tapi dibilang memang, karena udah pasti kita gagal. Karena daging ini. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Hyper peresio. Orang bilang hyper. Nah ini tuh. Jadi seberapa dosamu merah seperti kirmisi akan dibuat putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, dia akan dibuat putih seperti bulu domba. Kalau dosa sudah banyak, Pak, dosa saya banyak, ada lebih tinggi lagi. Berlimpah-limpah. Kasih karunia selalu mengatasi. Itulah sebabnya kita dengan bulat hati mengerti dan percaya dan menerima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Ya, makanya kalau kita percaya itu, justru dosa itu hancur. Karena dosa itu nggak bisa membawa bahagia, happiness, sukacita, nggak ada, saudara. Tipuan aja. Nah, di dalam, sekali lagi balik ya, kembali ketika kita percaya pengampunan segala dosa, kita terima the promise sebenarnya. Ya udah, ya waktu Pentakosta penuh, ya pada waktu hari raya Pentakosta setelah Yesus bangkit 50 hari, Penta itu artinya 50 hari pencurahan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid yang 120 orang di loteng atas menantikan the promise, janji yang definite artikel tuh ya, yang janji yang nggak diterima oleh bahkan nabi-nabi di perjanjian lama. Kenapa? Karena mereka nggak kudus. Kalau saudara saya itu kudus karena darah Yesus. Kan bait Roh Kudus. Gimana Roh Kudus mau tinggal kalau nggak kudus? Gimana mau kudus kalau nggak terima darah Yesus, pengampunan segala dosa? Kita terima dengan iman, by grace through faith. Karena kasih karunia oleh iman, kita terima. Dan itu fasilitas, kalau kita sebutnya bisa, luar biasa, power. Kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan menjadi saksi. Jadi selalu menjadi, bukan dari diri kita lagi. Tuhan yang bekerja dari dalam keluar. Terima. Makanya termasuk terimalah katanya. Ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah ini kan bagian yang nomor 5, nomor 6 dari selengkap senjata Allah itu. Terima ya, dia atau melalui doa in the spirit gitu. Dalam segala doa dan permohonan, nah mana itu ya? True tuh ya. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu juga ya. Dia by means of all prayers and supplication. Nanti kita lihat ya all prayers itu apa juga. Praying at all times in the spirit. Jadi jangan kita jadiin rumit, saudara. Ini so simple. Kenapa jadi in the spirit doanya? Karena saudara nggak bisa tembus ruang dan waktu kan? Tapi dengan doa di dalam roh bisa tembus ruang dan waktu tuh pedangnya. Pedang
seperti pedang laser, makanya dia bilang. Menembus ruang dan waktu. Kita bisa berdoa untuk anak kita misalnya di luar kota, atau kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ya, berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti apa? Buat keluarga kita, buat siapapun, buat diri kita, berbahasa roh. Jadi saudara, kalau kita punya masalah, berdoa, ceritakan dalam bahasa akal budi, kemudian Holy Communion, kemudian berbahasa roh. Pak, kok melakukan, jadi kayak melakukan? Bukan, ini fasilitas tersedia. Nggak mau juga nggak apa-apa, tapi fasilitas. Selengkap senjata Allah. Karena yang awal 1-4 kita terima dengan apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Seluruh kebenaran Allah milik kita, kita berdiri teguh aja. Tapi senjata menyerang musuh, yaitu pedang, dan peperangan di pikiran kita, berbahasa roh aja. Ya, jadi kita kenakan tadi dia, ya, dalam segala doa dan permohonan. Ayat ya, ayat 17 tadi kita baca. Saya langsung aja ke berbahasa roh, ya. Sama-sama katakan berbahasa roh, berdoa di dalam roh. Ya, di dalam roh, berbahasa roh. Itu ada doa dan permohonan. Nanti kita balik lagi ke sini, ya. Nanti kita memperoleh semua senjatanya. Ya, perhatikan aja. Tapi kita mulai lihat, ya, 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Sudah lihat ya, mulai di situ. Ketika saya berdoa di dalam bahasa roh, rohkulah yang berdoa. My spirit. Jadi tubuh, jiwa, roh. Itu kalau bait Allah tuh di ruang maha kudus. Ya, Holy of Holies. Yang terdalam. Dan itu membuat kita bisa melihat interpretasi gitu. Makanya kalau bilang, ya berbahasa roh kan nanti Tuhan harus minta interpretasi. Nanti muncul interpretasinya misalnya apa? Oh, tahu deh. Kita berbahasa roh Tuhan. Masalah pembayaran ini gimana ya? Masalah ini gimana ya? Tapi udah mau doa juga udah nggak tahu. Kita berbahasa ya. Tiba-tiba ting. Oh ya, I know. Saya tahu. Ya, hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu muncul. Berbahasa roh juga nggak harus keras-keras kan? Di bawah lidah. Dan mau presentasi atau mau melakukan pertemuan dengan orang, nggak tahu bagaimana. Ya, kalau wisdom itu kita tahu ya, hikmat itu seketika tuh. Lagi butuh gitu. Christ my wisdom. Terus seketika tik. Kalau pengetahuan, hikmat dan pengetahuan ya. Kalau pengetahuan untuk misalnya minggu depan atau besok. Tapi kalau wisdom, ya, kita melihat apa orang yang tidak lihat. Bukti ya, 1 Korintus 2 ayat 14-15. Sebab jika aku berdoa dengan ya. Jadi apakah yang aku perbuat? Selesai dulu ya. Belum ya. Maka rohku berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Rest ya. Kita rest. Akal budi kita nggak stres. Nah, ayat 15, jadi apa yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, kata Rasul Paulus. Dia berdoa dengan rohku, berbahasa roh. Tapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Saudara, kenapa? Karena di Korintus lagi pertemuan jemaat, berbahasa roh semua, saling mau pamer gitu. Makanya nanti kita akan lihat ya, bahwa Paulus juga bilang, ini bahasa roh bukan tanda untuk orang percaya. Tadi seperti Cornelius, orang belum percaya dia berbahasa, oh itu ada Roh Kudus gitu. Ya, bukan buat pamer-pameran. Makanya tapi kita mesti paham ya, bahwa aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berarti apa? Rasul Paulus berbahasa roh
eh, di segala tempat, segala waktu, di mana-mana, kapan aja. Ya. Tapi kalau untuk mengajar, dia menggunakan, nah dia bilang ya, tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi kalau saya nih sampaikan udah berapa menit nih, hampir setengah jam, terus bahasa roh aja, hiralabaraba, saudara uraba sikiaralabaralaba, hinaralabaraba. Terus saudara pikir nih orang ngomong apa sih? Ini supaya saya ketahuan gitu bahwa saya ini orang percaya. Enggak. Enggak begitu ceritanya. Ya. Jadi di mana-mana kapan saja kita bisa masuk, enter the inner. Ya, di tempat yang terdalam, yaitu my spirit tadi, ruang Maha Kudus. Bayangin. Ya, bagaimana dengan kata-kata, dengan doa yang iblis nggak ngerti gitu pasti ya. Iblis nggak bisa pecahkan kodenya, nggak tahu sama sekali. Tapi berbicara efektif dengan Bapa. Wah, itu fasilitas yang luar biasa. Ya, karena tadi kan dibilang hikmat itu dunia nggak kenal. Ya, hikmat itu dunia nggak kenal. Dan hikmat dunia, coba kita lihat ya, 1 Korintus 2 ayat 14, supaya saudara lihat ya. Tetapi manusia dunia ini tidak mengenal apa yang berasal dari roh Allah. Nggak kenal. Iblis nggak kenal, manusia duniawi nggak kenal. Ya, karena hal itu baginya ada suatu kebodohan. Ini ngomong apa sih? Sering juga, ya saya juga sering lihat di Facebook atau di apa, orang hina-hina gitu. Ya, bagi saya justru kebodohan, karena ada fasilitas, saudara. Fasilitas doa yang efektif di ruang Maha Kudus. Luar biasa kan? Karena ia tidak dapat memahaminya. Ya, siapa yang bisa memahaminya? Roh ke roh berbicara kepada Allah melalui roh. Perkataan yang tidak terucapkan, artinya tidak dengan akal budi. Saudara, fasilitas yang luar biasa. Sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15-nya, tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, wisdom muncul. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Orang lain nggak bisa menilai karena nggak ngerti tadi. Amin. Ya, jadi ketika kita ada Roh Kudus, ya, kita memiliki moral excellent juga. Karena dari dalam, ya, melampaui waktu dan ruang. Ya. Jadi kalau kenapa kita nggak ngerti, nggak perlu ngerti, supaya kita nggak khawatir, nggak takut. Tadi Pastor Pin sampaikan, misalnya seorang ibu berbahasalah, berdoa untuk putranya misalnya. Dia nggak tahu bahwa besok putranya itu akan nyebrang jalan, bisa ketabrak mobil. Tapi karena dia berdoa, ya karena dia berbahasalah, berdoa untuk anaknya, ternyata ini belum besok ya, bahwa anaknya itu disetrap 5 menit sama gurunya. Sehingga dia tidak sampai di titik harusnya dia ditabrak bus misalnya, tapi dia nggak ada di situ. Nah, saudara, katanya bayangin kalau dia udah tahu seluruh ceritanya, bisa-bisa anaknya itu nggak disuruh sekolah selama seminggu. Makanya di dalam bahasa roh kita, ya saya lama-lama kadang-kadang sadar juga. Ya, kalau kita misalnya berjumpa dengan orang-orang atau jalan-jalan pergi bersama-sama orang-orang yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal kasih karunia, bahkan orang Kristen, apa-apa takut, apa-apa khawatir. Kenapa? Karena dia alami gitu. Ya, dijambret, nanti dicuri barangnya, nanti telat, terlambat, nanti pokoknya 1001 macam masalah. Nah, kemudian dia mengurung dirinya dengan berbagai banyak aturan. Jangan gini, nanti ini, nanti di situ ada jambret nggak? Di situ banyak ini nggak? Pokoknya hidup dengan penuh parno gitu, paranoid. Saudara pernah ketemu orang seperti itu?
Saudara jangan pikir dia nggak alami, dia karena dia alami, atau dia percaya cerita-cerita keluarganya yang lain atau teman yang lain, sehingga menjadi kebenaran, dalam tanda petik ya, kebenaran diri dia. Kan saya sering pernah cerita kan, saya punya cicinya mami saya, itu orang yang penuh dengan ketakutan. Dia selalu ajarin anak-anaknya kalau naik oplet dulu kan, waktu di Jakarta, naik angkot gitu, hati-hati ya, ada copet, ada copet. Yang saya dengar, yang saya tahu, ya keluarga kami tuh nggak pernah kedengeran gitu ada anaknya tuh kecopetan gitu. Kalau dia sering banget gitu ceritanya. Bukan mungkin. Akhirnya kita bisa mengerti apa yang kutakutkan itu yang terjadi, kata Ayub. Kan itu udah jadi kayak apa ya? Kebenaran yang umum gitu. Seolah-olah kayak menarik hal negatif gitu. Nah, kita punya Roh Kudus, punya Yesus, punya pelindung, punya pemelihara, punya gunung batu, perisai, menara, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Akan berbeda, saudara. Dan gak usah heran kalau kita berbeda. Gak usah takut. Gak usah khawatir. Amin. Nah, sekarang kita balik ke Efesus 6 ayat 18 ini ya. Jadi dikatakan dalam in all time kita berbahasa roh tuh. Time-nya tuh kairos. Mulai dari Efesus 6 dulu, saya melihat dulu ya. Nah, ya, dalam segala berdoalah setiap waktu. Sama-sama katakan setiap waktu. Kairos. Saudara buat kairos dalam hidup saudara. Kita kan mau kairos kara gitu. Kairos right time, right place. Gimana? Tuhan. Ya, jadi kalau dunia jadikan otaknya tadi jadi bos kan? Oh itu udah dikunci belum? Ya bukan salah sih kunci pintu gitu. Tapi apa-apa semua khawatir gitu. Aduh gitu ya. Terlambat, aduh gini, aduh begitu. Pokoknya mau ngerti baru percaya gitu. Nah, makanya tadi kita dengar ya, Paulus berdoa bahasa roh lebih banyak dari kamu semua tuh, maksudnya dia di mana-mana setiap waktu. Yang pastor juga tadi praktis juga mengajarkan kan. Mulai berbahasa roh dengan out loud gitu ya, bersuara di depan anak-anak, biar anak-anak dengar katanya. Ya, karena ini melepaskan aliran-aliran air hidup. Biar mereka mengalir juga menjadi tertular gitu maksudnya. Ya, maksudnya tertular. In all time. Saudara, ini hal-hal praktis ya. Jadi dan masuk di dalam segala doa tadi ya, dan segala doa dan permohonan. Segala doa itu prosuke. Ya, permohonan itu deesis. Nah, hasilnya nggak khawatir, saudara. Hasilnya nggak khawatir. Jadi Greek-nya itu dalam doa dan permohonan kita berbahasa roh itu semuanya terjadi tuh, maksudnya begitu. In all time. Fasilitas yang luar biasa ya. Fasilitas yang luar biasa. Nah, kita buktikan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 yang sama nih ya. Sama maksudnya ada dikatakan nih, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara mau nggak hidup dan nggak khawatir tentang apapun juga? Nggak seperti tadi yang saya bilang, kalau kita jalan sama orang-orang yang nggak tahu kasih karunia atau nggak percaya bahkan agama lain misalnya gitu. Ya. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, ini dia. Dalam doa ya, prosuke, dan permohonan, deesis, dengan ucapan syukur. Nah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, makanya apa implikasinya? Apa yang terjadi? Yang pertama tadi, kita nggak khawatir. Kenapa kita nggak khawatir? Ayat 7-nya bilang apa?
damai sejahtera, shalom. Yang kita tahu ya, eirene bahasa Yunaninya. Allah yang melampaui segala akal. Nah ini kan, kalau dunia, kalau saya nggak ngerti, saya nggak percaya katanya. Ya itu batasnya cuman otaknya yang segede bapau aja. Tapi kalau melampaui segala akal, sorga saudara, udah nggak ada batasnya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini tuh berkaitan dengan ini saudara, memelihara hati dan pikiran kita. Masalahnya masih ada. Tapi hati dan pikiran kita, hati kita nggak gelisah, nggak cemas. Pikiran kita nggak khawatir. Tubuh kita nggak stres tentu saja. Nah itu kan enak banget tuh Pak Melki. Ya emang. Melampaui segala akal. Ya akan memelihara. Memelihara tuh disebutnya God. Ya seperti militer. Menjaga benar-benar seperti militer. Tadi Pastor Vin sampaikan juga. Ya, jadi ya rest pasti. Tekanan, depresi. Ternyata solusinya bahasa roh. Ceritakan aja. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7 kan seringkali kita bilang, serahkanlah segala khawatirmu kepada dia. Sebab dia yang memelihara. Artinya apa? Kita ceritakan masalah kita kepada Bapa. Kita Holy Communion. Artinya apa? Kita mengingat bahwa Yesus sudah bayar. Dan terusnya berbahasa roh aja. Mau ambil waktu khusus, mau di mobil, mau sambil masak, mau sambil di kamar mandi, mau di mana-mana tempat, saudara. Jadi kan segala waktu. Makanya dibilang bahasa roh itu maka Roh Kudus akan membuat kita Tuhan tahu tuh. Ya nanti gitu ya. Tuhan sembah nama Bapa terpetus orang kudus, bukan di Efesusnya kok. Jadi di Filipi 4 ayat 7-nya. Yang ayat 6-nya ya. Segala hal keinginanmu tuh kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi be made known gitu. Jadi apa ya? Ini kalimatnya supaya present, pasif, interaktif ya. Roh Kudus membuat Tuhan tahu. Ya, kita ceritakan tuh, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Be made known ya. Oleh seseorang. Jadi kita berbahasa roh, kita nggak pakai akal budi kan, nggak pakai mikir gitu. Kita berdoa berbahasa roh, Roh Kudus kasih tahu gitu seolah-olah. Itu kan doa yang apa tuh? Saya tulisnya nih yang perfect, sempurna. Santitasitas yang luar biasa lagi. Jadi waktu takut, waktu stres, waktu khawatir, waktu rumit gitu, lapor aja. Kemudian ketika kita Holy Communion kita terima kan. Waktu kita berbahasa roh, Bapak jadi tahu gitu. Ceritanya secara perfect. Makanya Roma 8 ayat 32 bilang ini. Roma 8 ayat 26. Janganlah hendaknya Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Aduh, ini gimana nih? Punya masalah gitu. Gimana nih soal anak nih? Begini. Bagaimana doanya ya? Ya berbahasa rohnya. Laporin, Tuhan nih begini. Kita perjamuan kudus, kita berdoa. Sebab roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita pasif gitu. Menerima, maksudnya pasif itu menerima, bukan yang aktif Roh Kudus. Nah, tapi kan dibilang roh membantu kita. Di dalam bahasa roh itu, kenapa membantu dong kalau gitu? Karena membantu harus yang duluan, bukan saudara. Tapi join helper itu kita buka mulut dalam bahasa roh itu, kita yang berdoa, berbahasa roh, tapi
Tuhan yang menyampaikan, Roh Kudus yang menyampaikan kepada Bapa. Perfect. Bingung ya? Tapi maksudnya gini, itu bukan roh setan. Kalau roh setan itu menguasai. Kita diposes, atau bukan kita, orang tuh diposes. Dirasuk. Ini bukan dirasuk, saudara. Kita berbahasa roh, hiralabash, kiralabararalabara. Mau keras, mau menyanyi memuji dalam bahasa roh, hiralabash, kiralabarara. Mau berhenti, berhenti. Mau pelan, pelan. Itulah yang dimaksudkan dengan menolong, membantu tuh, helper. Helper. Amin. Ya, jadi simple sekali. Dan kalau yang belum berbahasa roh, ya minta secara simpel juga. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Maksudnya ini cerita tentang apa? Minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Minta telur, nggak mungkin dikasih jala-jengking. Oleh Bapak yang jahat di dunia aja, katanya kamu nggak begitu. Apalagi Bapamu yang di surga. Ya, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini dalam konteks kepenuhan Roh Kudus. Berbahasa roh. Nah, bagian terakhir. Yesaya 28 ayat 11. Sekali lagi ya, Tuhan mau kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tuhan mau kita rest, refreshing. Tuhan bahkan nggak kasih kita ngerti how-nya gitu, kalau saya kadang-kadang ngomong ya. Bagaimananya atau apa yang akan terjadi. Supaya saudara nggak stres. Kayak ayat 11-nya dikatakan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Bahasa roh. Ya, 12, ya telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, rest, the rest. Definite artikel ya. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Artinya bermasalah, tertekan, stres, lelah, capek hidup ini katanya. Inilah tempat peristirahatan, the refreshing. Ya, perhentian, rest, peristirahat, refreshing. Orang bilang, oh healing, jalan-jalan, healing. Saudara punya di dalam diri saudara dan saya. Nggak perlu jalan-jalan kemana-mana. Ya kalau jalan-jalan boleh, ya misalnya, waduh mau jalan-jalan nih naik SWOS, apa tuh kereta cepat ke Jakarta, main-main, silakan. Tapi jangan anggap melalui itulah healing kita gitu, atau refreshing kita. No way. Kalau begitu hanya sementara, nggak kekal. Ya dunia itu katakan, ya kan istilahnya sekarang gitu ya, istilah healing gitu. Nah, Paulus quote atau kutip ayat ini di dalam 1 Korintus 14 ayat 21-22. Dalam hukum Taurat tertulis, nah ini kan hukum Taurat perjanjian lama tadi, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain tadi ya, dan oleh mulut orang-orang asing berbahasa roh, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, tidak mau mendengar. Tadi di ayat yang 12 kan, tidak mau mendengar. Mereka tidak percaya. Ini prihatin, saudara. Jadi ada fasilitas, ada bahasa roh, ada Roh Kudus, ya kan? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, sama tuh. Nggak mau diterima. Padahal fasilitas yang luar biasa. Jadi kita udah bicara. Nah ini buktinya ya, bahwa dari Yesaya 28, 11, 12 dengan 1 Korintus 14, 21, 22, yaitu kutipan. Ya. Nah ayat 22-nya dijelaskan kan, supaya jelas nih ayat 22-nya. Karena itu karunia berbahasa roh ada tanda. Jadi ini bicara Yesaya 28 ayat 11 12 bicara tentang berbahasa roh. Karena dikutip oleh Paulus di 1 Korintus 14. Pokoknya berbahasa roh. Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Tuh kan, kalau berbahasa orang nggak beriman, Pak Melki. Bukan begitu ceritanya. Kita udah lihat tanda. Oh, Cornelius, walaupun dia baik, walaupun dia berdoa, kasih sedekah, doanya sampai kepada Allah, tapi dia belum diselamatkan. Ketika dia percaya, dengar segala dosa diampuni, dia percaya, dia berbahasa roh. Tanda, oh
dia sekarang jadi orang percaya. Gitu ya. Dari belum beriman jadi beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Ya, kalau saudara sudah percaya, saudara bernubuat, artinya menyampaikan firman, Injil. Ini maka kepada diri sendiri, kepada semua orang, kabar baik, bernubuat. Ya, berkata-kata dengan yang dimengerti. Ya, kalau saya bilang, saya bernubuat dalam konteks ini. Saudara, kalau saudara percaya segala dosa saudara diampuni, dibenarkan sepenuhnya, hidup saudara nggak akan sama lagi. Nah, contoh gitu kan. Berarti hidup kita ke depan tidak akan sama lagi. Pengampunan segala dosa itu induk dari segala berkat saudara. Saudara akan diberkati. Itu bernubuat. Kenapa? Karena ada janji, firman. Amin. Ya, sekali lagi jadi praktis ceritakan Holy Communion berbahasa roh. Ya, ada hikmat, ada shalom tadi, efektif lagi karena perfect prayer. Amin. Ya, jadi saudara hidup saudara nggak ada stres-stres. Ya, jadi ada orang gini. Kemarin ketemu pendeta, orang bilang, wah sekarang banyak yang stres, orang Kristen juga banyak hidup dengan stres. Jadi dia ngadain seminar, stres apa? Wah kalau cepat ditangani nggak sampai ODGJ apa tuh? OGDJ apa? Orang gila di jalan, ada kan istilah begitu. Oh jadi orang gila, jadi orang stres, jadi orang depresi. Betul, secara psikologi, psikiater, pengobatan ada memang mungkin ilmunya. Tapi saudara dan saya, keluarga saudara dan saya semua yang memiliki Yesus, yang memiliki Roh Kudus, yang memiliki semua fasilitas ini, tidak mungkin stres. Nggak mungkin saudara hidup dengan khawatir, gelisah, stres, depresi, nggak bisa tidur. Saya nggak menghakimi kalau yang masih ya. Tapi maksudnya gini, saudara tuh tersedia. Saudara berbahasa roh aja diceritakan semua, lempar masalahnya kepada Tuhan dan percaya Tuhan memelihara kita. Kita merendahkan diri bawah tangan Tuhan, ditinggikan pada waktunya. Kita berbahasa roh, saudara dan saya menerima rest, tempat perhentian, rest dan refreshing. Bagaimana bisa stres, khawatir, gelisah? Luar biasa. Amin ya. Jadi juga tubuh kita sehat, roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna sehat, jiwa kita juga nggak ada urusan sama stres, khawatir, gelisah. Terlalu banyak saudara. Saudara kalau ketemu orang-orang yang nggak percaya Yesus, nggak percaya kasih karunia, saudara kumpul dengan orang itu, banyak sekali khawatir, gelisah dan stresnya mereka. Mereka harus kerjakan ini, kerjakan itu baru tenang. Bayangin, saudara punya di dalam diri saudara dan saya sendiri. Luar biasa. Haleluya. Ya. Sebelum kita perjamuan kudus, mungkin dari saudara ada yang belum berbahasa roh. Ya kita terus saja ya. Kita berdoa. Simpel ya. Bapak, saya berdoa. Katakan saya menerima, meminta kepada Bapak Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Saya minta, saya terima. Dan saya menerima dengan tanda awal berbahasa roh. Saudara tinggal buka mulutnya. Buka mulutnya, kata-katanya sesederhana apapun, seaneh apapun, ucapkan aja. Nanti Roh Kudus yang ambil alih. Ya, bukan, sekali lagi, bukan dikuasai. Yuk kita 1 menit berbahasa roh. Kiralala basyandaralala barara. Kiralala barala. Oh rabashkinaralala basyakaralala barara. Kiralala barala. Rest and refreshing. Stop, bisa stop ya. Memuji, menyembah dengan bahasa roh. Hinarala bashkiarala barala. Hinarala bashkinarala barala bashanarala. Oh rala barala. Pelan. Hinarala barala. Di bawah lidah. Berhenti. Berbahasa roh lagi. Hiralala bashkinarala bar. Oh rala bara. Hiralala bara.
Rest and refreshing. Gitu Tuhan. Nah, saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hidup saya khawatir, stres, tapi saudara mau bebas, merdeka. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Segala dosa saya sudah diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya, saya bait Roh Kudus, saya meminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati, mari kita sudah menerima firman Tuhan, air yang jernih, kita akan diseka dengan kain lenan halus, yang bersih, yang segar, melalui perjamuan kudus. Mari saudara, karena Rasul Paulus katakan, firman Tuhan katakan, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Berarti saudara terima sendiri dari Tuhan, dimanapun sudah berada, terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan. Waktu kita memperingati kematian, berarti ada warisan. Kita terima warisan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui tubuh Tuhan. Discern the Lord's body. Dipisahkan kan ya. Untuk tubuh nih, bahwa tubuh Kristus diremukan supaya saudara dan saya utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa saudara dan saya dihapus, taken away, tidak ada lagi. Dibakar, digantung di kayu salib seperti film di belakang. Antara bumi dengan langit, menanggung penyakit, sakit, dosa, murka Tuhan, penghukuman, semua yang harus menimpa kita setelah diserap habis oleh Yesus. Dan kita rest bersandar di dadanya, kemurahan, kebaikan yang kita terima. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kekuatan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamik, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidaklah yudhanya apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum terbaik, diolesi butter, bau harum Kristus, madu yang manis dari gunung batu. Jadi sekeliling saudara boleh gelap, saudara dan saya terima yang manis. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami terima Tuhan. Saudara punya masalah apa? Jantung Kristus bilang, paru-paru Kristus, apalagi tekanan darah Kristus, semua. Ya. Dan sudah makan, ini kawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita diampuni, taken away, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan sudah tidak mungkin pernah ingat, dilupakan, tidak mungkin diinput, continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, absolut mutlak. Tidak ada lagi penghukuman, mewarisi Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan.
tanah yang mengalir susu dan madu, berarti berlimpah. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, baik isinya, tidak bangun, tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, ya, air bicara finansial. Di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liatnya, kita yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Luar biasa, ya. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya, mewarisi berkat Abraham. Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, menjadi berkat, diberkati menjadi berkat. Luar biasa, ya. Kita nggak mengutuki Israel, keturunan Abraham, apalagi orang percaya. Kita diberkati, panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karena roh, berbahasa roh. Semua fasilitas sudah dibayar dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur. Mari, terima kasih. Haleluya. Syukur, terima kasih.